Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam bahagia, salam jumpa kembali bersama saya Lisma Warni Arhaman untuk kesempatan pagi ini dalam perbincangan kita di dialog Lintas Kutaraja Pagi, membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dan pendengar, kami juga sampaikan nanti juga akan kita buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di pesawat telepon 0651444336, juga di WhatsApp 0811671397. Pendapat opini Anda, saran Anda silakan bersama kami. Dan ini juga terkait dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Seperti apakah kita bisa siap dalam menghadapi bencana, baik itu bencana apapun, karena kita tahu bahwa Aceh terletak pada ring of fire ya, yang rentan dengan bencana, baik itu gempa bumi, longsor dan banjir, juga termasuk likuifaksi ya, seperti itu. Nah, ini juga harus kita tahu, rentan juga dengan tsunami seperti itu. Oke, baik pendengar, kita akan perkenalkan terlebih dahulu sumber yang sudah bersama RRI untuk pagi ini melalui virtual Zoom. Di pagi ini yang pertama ada Fazli SKM MKes, Kasih Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi kembali. Dan juga ada Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, Abdurrahman SE. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Paji, Pak Yopi. Siap. Selamat pagi. Iya. Senang bisa bersama ini. Sehat-sehat kita semua, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada Dr. Yopi Ilhamsah, peneliti sains atmosfer Pusat Riset STEM ya, USK. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Baik, sebelum kita masuk dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, tentu banyak hal yang harus kita ketahui, bahwa dalam hal ini juga Aceh yang rentan dengan bencana, di mana Aceh juga terdapat pada ring of fire yang harus kita ketahui pendengar, dan berbagai bencana yang terjadi di Indonesia termasuk juga di Aceh. Nah, ini harus seperti apa kita menghadapi bencana tersebut sehingga kita bisa meminimalisir ya. Otomatis kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Mungkin seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa siap dalam menghadapi bencana. Namun kita ingin tahu dulu seperti apa mungkin dalam hal ini juga untuk Aceh sendiri ada penelitian sains atmosfer Pusat Riset ya. Dan kita pengen tahu seperti apa nih Pak Yopi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yopi untuk Aceh sendiri. Biasa USK kan peneliti nih, seperti apa dan bagaimana nih Pak Yopi untuk Aceh sendiri yang bahaya-bahaya yang mungkin bencana yang kita hadapi dan harus kita waspadai. Pak Yopi, silakan. Ya, baik Bapak Ibu ya, mungkin data dari BPBA ya telah menunjukkan bahwa kita di Aceh ini ya itu sepanjang tahun bencana hidrometeorologi ya, itu mendominasi wilayah Provinsi Aceh ya. Bahkan hampir setiap bulannya itu kita temukan atau kita dapati bencana banjir, longsor, kemudian banjir bandang, begitu ya. Itu hampir di setiap bulannya. Kemudian setelah itu ada juga bencana gempa bumi ya. Setelah bencana gempa bumi kuat ya, tahun 2004 diikuti tsunami, masih ada lagi ya bencana-bencana lainnya begitu. Tapi yang paling dominan itu adalah bencana hidrometeorologis. Nah, ini harus kita waspadai, Pak. Iya. Dengan kondisi seperti ini kan bisa dikatakan hidrometeorologi ya, seperti itu ya, Pak? Ya, bencana hidrometeorologi sudah sangat mendominasi ini, hampir sepanjang tahun terjadi setiap bulan bahkan. Iya, benar sekali. Kadang-kadang bisa 3 kali, 4 kali dalam setahun seperti itu ya. Nah, bahan dari atmosfer. Mungkin kalau seperti itu ya, sekilas mungkin kita pengen tahu Pak Yopi, sebenarnya berbagai penelitian yang dilakukan oleh USK sendiri, bagaimana kondisi Aceh saat ini? Ya, kita tahu ya kalau bencana hidrometeorologi itu ya, itu diakibatkan oleh hujan yang lebat. Jadi kalau kita lihat ini wilayah Provinsi Aceh ini kan dikelilingi oleh lautan yang luas. Jadi ketika matahari melintas itu terjadi penguapan beserta
Jadi penguapan besar-besaran itu kemudian membentuk awan, kemudian udara menjadi tidak stabil, kemudian terbentuk awan cumulonimbus, awan-awan hujan itu. Dan itu yang kita sebut dengan awan konvektif yang berdampak terhadap hujan lebat di permukaan, kemudian berimbas terhadap banjir dan longsor. Iya. Pak Yopi, kalau dulu kita bisa prediksi bahwa di bulan Berber ya seperti itu ya Pak Yopi, tahun mungkin 2 kali atau dengan kondisi cuaca seperti itu hingga Januari. Tapi sekarang kan sudah bergeser begitu Pak. Iya, iya. Ini kenapa dan mengapa? Nah, sebenarnya di masyarakat Aceh sendiri itu ada sistem kalender ya yang telah digunakan dari zaman Sultan Iskandar. Khususnya bagi petani yang seperti itu ya. Iya, kenenong itu bisa digunakan untuk musim melaut, musim bertani begitu. Ya. Tapi dari situ telah terjadi pergeseran. Memang ini diakibatkan oleh yang kita sebut dengan penyimpangan iklim atau perubahan iklim ini. Ya. Itu yang diakibatkan oleh kenapa? Karena siklus hidrologi itu sudah bergerak lebih cepat sekarang dibanding masa-masa lalu. Sehingga itulah kenapa kita jumpai hampir setiap bulannya itu hujan turun, kemudian dampaknya mengakibatkan banjir begitu. Iya, bencana hidrometeorologi ya seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau dikatakan perubahan iklim terjadi seperti itu ya karena siklus perubahan ya seperti itu ya Pak. Apakah memang rumah kaca ini juga ada dampaknya seperti itu atau mungkin apa yang kita lakukan hari-hari oleh masyarakat ya seperti itu Pak? Oleh manusia. Saya bisa mengatakan bahwa efek rumah kaca ini ya ini yang menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Memang banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa konsentrasi gas rumah kaca kita di atmosfer itu sebenarnya kecil ya. Tapi saya bisa katakan bahwa seperti kita minum kopi, ya, kafein itu kadarnya sedikit aja di kopi, tapi bisa menimbulkan sensasi rasa kopi yang luar biasa. Rasa yang luar biasa, aroma yang luar biasa, begitu ya? Aroma yang luar biasa. Jadi saya bisa mengatakan begitu juga. Walaupun konsentrasi gas rumah kaca kita itu satuannya bahagian per juta, tapi bisa berdampak cukup besar untuk kelangsungan kehidupan di permukaan bumi. Gitu. Sekarang sudah naik 380 ppm. Bahkan lembaga dunia itu sudah menetapkan kalau bisa suhu ini, penyimpangan suhu ini, anomali suhu ini tidak boleh lebih dari 1,5 derajat. Sementara kita sekarang itu di Aceh saja itu sudah 0,9 derajat. Jadi tinggal sedikit lagi dan kita akan mencapai 1,5 begitu. Apakah ini bisa terjadi Pak Yopi? Bisa terjadi tidak ini? Mencapai 1,5 ini? Bisa saja kalau kita lihat kan sekarang konversi lahan besar-besaran begitu ya. Nah, nanti kita masuk upaya-upaya apa harus kita lakukan sehingga kita mencapai ke 1,5 ini loh Pak. Karena tidak dari 1,5 derajat itu ya. 1,5 derajat itu. Iya. Karena kita saat ini sudah mencapai 0,9. Kan berapa lagi sudah mencapai 1 begitu ya? 1 iya. Oke. Baik, nanti upaya apa antisipasi apa yang harus kita lakukan begitu Pak Yopi. Baik, Pak Fazli terlebih dahulu dari Pak Fazli, kalau kita bicara membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yopi bahwa Aceh termasuk rentan dengan bencana, apalagi bencana hidrometeorologi yang hampir saban tahun ya, bisa jadi setiap bulannya begitu, Pak. Ini menjadi persoalan juga buat kita. Nah, bagaimana kita bisa membangun masyarakat untuk peduli dan juga siap dengan menghadapi bencana ini, Pak? Dari BPBS ini seperti apa dilakukan, Pak? Iya, baik. Terima kasih para narasumber dan para pendengar sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa BPBA hari ini mempunyai program atau kegiatan yang tentunya ini memperkuat aparatur dan juga masyarakat, baik aparatur di level provinsi, kabupaten, dan aparatur di tingkat kecamatan atau desa. Ada beberapa langkah barangkali atau trik yang harus dilakukan oleh masyarakat atau keluarga dalam menghadapi bencana. Ini sesuai dengan apa yang kami lakukan selama ini, yang kami sebut dengan SOP penanggulangan bencana. Dapat kami sampaikan bahwa setiap masyarakat atau keluarga tentunya dia harus mengenal resiko bencana yang berbasis masyarakat atau keluarga di daerah masing-masing. Artinya bahwa setiap anggota keluarga itu perlu mengetahui bencana atau potensi bencana apa yang terjadi di
lingkungannya. Mhm. Tidak hanya risiko bencana di rumahnya, namun juga risiko bencana yang ada pada lingkungan. Kemudian terkait dengan itu juga aktivitas harian tiap-tiap anggota keluarga, baik aktivitas rutin ataupun aktivitas temporer seperti liburan, kunjungan keluarga dan sebagainya. Tentunya ini berkaitan dengan resiko yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, kesiapsiagaan yang lain adalah kepada masyarakat dan keluarga juga kita harus memperkenalkan rumah yang aman dengan bencana. Artinya setiap anggota keluarga atau masyarakat perlu mengetahui dan memperkuat struktur bangunan rumahnya. Tidak hanya struktur bangunan rumah, namun juga infrastruktur rumah, fasilitas dan perabot yang ada di dalam rumah. Di samping itu juga perlu kita lakukan suatu rencana siaga masyarakat atau keluarga, di mana setiap masyarakat atau keluarga yang berada di daerah rawan bencana perlu membuat suatu perencanaan bagaimana melakukan evakuasi keluarga, kemudian dilakukan jika bencana terjadi, kemudian bagaimana perencanaan tersebut disusun. Ini tentunya dengan memperhatikan aktivitas harian dari tiap anggota keluarga. Nah, di samping itu juga bahwa ada rencana evakuasi masyarakat atau keluarga yang harus yang dibuat. Evakuasi ini perlu dilakukan jika sewaktu-waktu barangkali terdapat tanda-tanda atau peringatan kejadian bencana, di mana memang evakuasi dilakukan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat atau keluarga itu selamat jika terjadi bencana. Ini dapat kita lakukan barangkali dengan exercise atau latihan melalui simulasi evakuasi, baik itu mandiri ataupun secara dipandu. Kemudian setiap anggota keluarga atau masyarakat itu mampu membangun atau berdaya melakukan evakuasi secara mandiri. Kemudian di samping itu juga kesiapsiagaan lain yang juga tak kalah pentingnya adalah memahami tentang sistem peringatan dini bencana. Setiap masyarakat dan keluarga yang berada di daerah rawan bencana perlu memastikan dirinya memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menerima informasi peringatan dini. Contoh dapat kami sampaikan terkait dengan peringatan bahaya. Ini harus diketahui di sumber peringatan bahaya itu dari mana. Kemudian bentuk peringatan bahaya itu bagaimana. Kemudian cara pemantauan bahaya itu, kemudian cara penyampaian peringatan bahaya, dan cara memastikan bahwa informasi itu benar adanya. Di samping itu juga bahwa sebagai masyarakat atau anggota keluarga mampu menyebarluaskan peringatan bahaya yang disampaikan salah satunya seperti BMKG yang menjadi mitra kami. Bahwa penyampaian peringatan, kemudian sasaran peringatan siapa, kemudian bagaimana cara penyampaian peringatan ke umum dan yang khusus, terutama untuk kelompok-kelompok yang difabel, dan bagaimana bentuk peringatan. Di samping itu juga, sebagai masyarakat dan keluarga, ini harus mempunyai nomor kontak penting dari keluarga, misalnya ayah, ibu, anak, guru di sekolah, dan sapam di sekolah. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dipahami dan harus dilakukan oleh masyarakat dan keluarga tentunya. Itu barangkali Ibu dan para narasumber yang berhadir pada hari ini. Oke, berarti itu intinya yang dilakukan BPBA dalam memahami, dalam hal ini juga memberi pemahaman bagi masyarakat bagaimana menghadapi bencana. Begitu ya Pak Fadzli? Betul Ibu. Oke, tadi Pak Fadzli menyampaikan ada difabel. Dalam hal ini kan mereka juga orang berkebutuhan khusus yang butuh juga untuk mitigasi bencana. Dalam hal ini juga bagaimana mereka bisa mengevakuasi. Nah, apa yang harus diberikan kepada mereka pemahaman itu, Pak? Ya, contoh yang pernah kami lakukan di bulan 4 kemarin, kita melakukan simulasi di tingkat sekolah, SMA, dan juga melibatkan para difabel yang ada di Kota Banda Aceh. Kita mengambil ancaman kemarin untuk gempa dan tsunami. Artinya apa? Kita tidak hanya memberikan pemahaman, pengetahuan, atau kesadaran kepada yang normal saja, atau di tingkat sekolah saja,
namun juga kita melibatkan para difabel yang ada di beberapa sekolah yang ada di Banda Aceh. Artinya di sini dengan dibantu oleh instruktur atau guru masing-masing di sekolah masing-masing yang ada, menjelaskan kepada mereka terkait dengan misalnya apa itu bencana, kemudian apa itu gempa, bagaimana tanda-tanda gempa, kemudian ketika terjadi gempa apa yang harus dilakukan, misalnya ketika berada di ruangan, ketika berada di halaman, ketika berada di dalam mobil dan lain sebagainya. Ini akan tentunya disampaikan oleh guru masing-masing yang ada di sekolah. Tentunya juga kepada mereka dibekali dengan kemana mereka harus melakukan evakuasi dan bagaimana proses evakuasi itu harus dilakukan. Ini kita lakukan dan ini menjadi program BPBS setiap tahunnya kita lakukan baik di Banda Aceh dan di beberapa kabupaten kota. Oke, baik, Pak Fazli sudah menyampaikan bagaimana kita membangun bagi masyarakat khususnya dalam siap siaga dalam menghadapi bencana seperti itu. Oke, kita ke Pak Abdurrahman dari kantor SAR sendiri. Pak Abdurrahman, mungkin sejauh apa nih peran SAR Pak dalam hal memberikan edukasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana? SAR biasanya kan dalam mengevakuasi dan juga pencarian ini kan sering terlibat dalam hal seperti itu ya Pak. Oke, seperti apa ini Pak peran SAR sendiri Pak? Ya, baik, terima kasih. Salam juga untuk para sumber kita semua. Jadi memang kalau kita terkait tentang bencana ini memang bukan menjadi tanggung jawab hanya beberapa sektor, kan tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian ya Pak Fajri ya. Jadi memang bersama kita bisa Pak. Untuk berkolaborasi di sini, saling bersinergi untuk bisa mengatasi bahaya-bahaya apa yang terjadi nantinya ke depannya. Iya. Nah, kita selaku Badan SAR Nasional yaitu merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang pencarian dan pertolongan. Nah, di sini kita punya peran juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Fajli, yang mana BPBD atau BNPB sini menjadi leading sektor dalam kebencanaan ini. Dan Basarnas adalah unsur yang terkait di situ, terkait ketika dalam bencana itu ada dampak untuk keselamatan jiwa manusia itu sendiri. Iya. Jadi memang peran Basarnas ini dalam kebencanaan itu ada beberapa fase yang sama-sama kita mengetahuinya. Ada fase yang pertama ya prabencana, bencana itu sendiri, baru pasca bencana ya. Jadi memang kita pada saat prabencana itu memang Basarnas ikut melakukan mitigasi pencegahan melalui program-program yang kita bangun, seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah yang mana kita ada program yang namanya Sargutu School, Bu ya. Nah, di sini adalah sebenarnya intinya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat kita, karena memang BPBA, Basarnas ini bukan Superman, begitu Pak ya. Jadi memang ada peran dari masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama kita bisa menangani ketika bencana itu hadir. Iya. Kita. Pak Abdurrahman, kita coba terima telepon dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa, Pak? Pak Perlindungan di Jawa Barat. Silakan Pak Perlindungan. Pertanyaannya ada dari Basarnas, ada dari BPBA, dan juga ada peneliti Senat Semovir dari USK sendiri terkait membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Silakan Pak Perlindungan. Salam. Saya waktu melihat, saya saat ini tunarungra. Dulu 10 tahun lalu saya suka baca buku harian beliau. Lakukan. Jadi memang kita harus siap-siaga, bergotong royong. Karena garis ring of fire ada berada
kebanyakan di Tapanuli. Seperti Pulau Samosir, Sinabung, Lubuk Raya, dan Sibual-Buali yang masih aktif saat ini di Pengolon. Tentu aktivitasnya kebanyakan ke arah barat seperti dan Aceh. Jadi kita harus kerjasama bencana gugus tugas bencana nasional ini, siapkan payung sebelum hujan. Mungkin yang ahli strategi perencanaan titik koordinat mungkin bisa ambil dari pensiunan Angkatan Udara seperti Pak Azman Yunus. Ini bisa kita ambil. Jadi untuk penyelamatan, jangan datang dulu hujan kita sibuk cari payung. Ini baru ini gempa ini banjir di situ. Tidak ada banjir, Pak. Tapi udah 3 orang yang meninggal. Kenapa? Karena getaran tambang emas Martabe yang setiap hari diledakkan. Nah, sampai terowongannya udah sampai ke arah Cipolgang. Gimana kok sampai arah ke Aceh itu nanti? Siapa bertanggung jawab? Dan kedalamannya sekarang sudah 420 meter di bawah laut yang sangat ekstrim sekali medannya, lempengannya. Dilakukan demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Perlindungan ya. Pak Perlindungan. Oke, silakan Pak Fazli mungkin nih. Baik, menarik apa yang ditanyakan oleh Pak Perlindungan. Apalagi ini dari Jawa Barat ya Ibu ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Perlindungan, kami ingin mengklarifikasi barangkali secara umum saja bahwa hari ini BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, baik di provinsi dan kabupaten kota memang punya tugas yang besar, ya, karena kita punya fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan. Artinya dalam menjalankan ketiga fungsi itu, bagaimana persoalan-persoalan penanggulangan bencana itu harus coba kita sikapi atau coba kita laksanakan secara bersama. Makanya dalam hal ini kita punya mitra hari ini terkait dengan bagaimana teknik evakuasi itu ada Basarnas, kemudian dibantu oleh TNI Polri, dibantu oleh PMI dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kajian-kajian, tentunya ada Pak Yopi ini yang mewakili dari USK, juga menjadi tupoksi daripada akademisi dalam melakukan kajian-kajian terkait dengan bencana-bencana yang ada. Kami BPBA juga secara rutin, secara kontinu selalu melakukan kerjasama. Insya Allah juga di tahun 2023 ini kami sudah menganggarkan dana untuk melakukan beberapa kajian seperti likuifaksi dan juga sesar dengan Rusia insya Allah dalam waktu dekat. Namun perlu kami sampaikan Pak Perlindungan bahwa ada peran masyarakat di sana, ada peran dunia usaha di sana yang tentunya memberikan kontribusi, kemudian berpikir secara bersama-sama bagaimana melakukan penanganan bencana ini secara komprehensif. Artinya memang kita tidak bisa sendiri-sendiri hari ini, tapi semua harus kita lakukan bersama. Karena mengapa? Ketika terjadi bencana, dampaknya adalah bukan hanya pemerintah, tapi dampaknya kepada semua pihak yang terjadi, terutama masyarakat itu sendiri. Makanya dalam hal ini, kami BPBA tidak henti-hentinya bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, baik dengan insan pers atau jurnalis, kemudian juga dengan mitra kami, seperti hari ini ada Basarnas dan juga SKPA atau SKPD terkait dengan penanggulangan bencana. Artinya dengan bersama insya Allah kita secara bertahap atau perlahan kita bisa menangani bencana itu secara lebih baik. Demikian Pak Perlindungan dan pemirsa sekalian. Oke, Pak Perlindungan sudah terjawab. Pak Yopi mungkin dari penelitian sendiri seperti apa nih Pak? Beliau menyampaikan bahwa pengeboman dan juga baik ilegal dalam hal ini juga ya. Nah ini juga tambang-tambang dan juga di mana Sinabung akarnya juga sampai ke Aceh kan begitu Pak? Ya. Ke barat Indonesia begitu. Bagaimana ini Pak? Nih mungkin penelitian dari sains sendiri dari USK sendiri bagaimana? Ya, terkait dengan Sinabung,
beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Sinabung dan di sana saya dapati cerita ya. Ternyata pada saat gempa di Aceh tahun 2004 itu, nah Sinabung itu juga wilayah di sekitar Sinabung itu kata masyarakat di sekitar kaki Sinabung itu mereka juga ikut bergoncang gitu. Jadi ini informasi yang menarik juga ini bahwa ternyata ada jejaring juga gitu ya, ketika gempa yang diikuti tsunami tahun 2004 di Aceh, wilayah di Sinabung itu juga ikut bergoncang. Mereka berpikir Gunung Sinabung itu yang akan meletus. Ternyata erupsi ya. Ya, ternyata kita yang kena gempa begitu. Mereka berpikir Sinabung akan meletus. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian, 6 tahun kemudian tahun 2010 benar Sinabung itu meletus. Jadi itu ada tanda-tanda kayaknya bahwa gempa di sebuah wilayah bisa dirasakan di wilayah lain dan mungkin ada efek berikutnya di wilayah tersebut begitu ya. Jadi saya ingat juga ini ada ilmu meteorologi ya. Jadi ada kepakan sayap kupu-kupu ya, kepakan sayap kupu-kupu di Brazil itu bisa menimbulkan tornado di Amerika. Begitu. Bayangkan kupu-kupu yang kecil kepakan sayapnya bisa menimbulkan tornado di Amerika. Ternyata ini ada hubungannya begitu. Itulah mengapa banyak peneliti luar negeri, terutama dari Jepang ya, mereka berbondong-bondong ke Indonesia ya, itu meneliti keadaan atmosfer di Indonesia. Ternyata efeknya itu juga berimbas di Jepang gitu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini ya, apa yang terjadi di lautan Indonesia, apa yang terjadi di udara Indonesia ini ada efeknya sampai ke Jepang begitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan juga ini. Barangkali menambahkan Bu Ina, perambahan hutan di Aceh saja ini berdampak terhadap Asia Tenggara, Bu. Artinya jelas ada apa namanya konektivitas ya Pak Yopi terkait dengan ada sebab akibat yang akan terjadi ketika satu habitat atau satu apa namanya kondisi yang diganggu ini akan berdampak pada keadaan atau kondisi yang lain. Iya. Iya benar sekali Pak. Ini menjadi persoalan buat kita juga dan kita harus tahu juga Pak bahwa walaupun bencana terjadi di daerah lain tidak menutup kemungkinan kawasan-kawasan yang mungkin berdekatan juga akan berdampak seperti itu ya Pak? Iya benar. Oke, baik. Pendengar Anda yang masih bersama kami masih membuka kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Seperti apa dan bagaimana? Jadi kemana-mana terus bersama kami, RRI Persatu Banda Aceh untuk pagi ini. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah. Banjir terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, ataupun drainase. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Untuk mengurangi kerugian akibat banjir itu, perlu persiapan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu mencegah penebangan pohon di daerah hulu sungai, membuat kanal untuk penyaluran air, membersihkan saluran air dari sampah dan kotoran yang mengendap agar tidak membuat aliran air tersumbat. Menyiapkan perahu karet untuk keperluan evakuasi ketika banjir terjadi, dan yang terpenting adalah tidak panik. Kenali dan cegah banjir dengan mengetahui hal-hal yang menyebabkan kefatalan saat terjadi banjir. Hal yang harus diperhatikan saat terjadi banjir, yakni mengenali daerah yang memiliki arus deras. Saat terjadi banjir, arus deras dapat saja berpotensi menghanyutkan. Memahami kedalaman atau ketinggian air. Waspada terhadap lubang atau got yang dapat menyebabkan tenggelam. Waspada dengan benda-benda yang terbawa arus seperti potongan kayu, mobil, dan lainnya. Pada saat banjir juga biasa terdapat hewan berbisa yang bisa saja masuk ke dalam rumah.
Selain itu, juga harus waspada terhadap listrik. Air yang tercemar. Saat terjadi banjir, air bersih bisa saja tercemar dengan air banjir. Waspada terhadap penyakit yang dapat timbul dengan perantara air seperti diare. 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami mereka dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kita ingatkan kembali untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 dan juga di WhatsApp 0811671397. Oke, baik, kita ke Pak Abdurrahman dari Basarnas sendiri ya Pak. Dan sejauh ini Basarnas kan bukan saja dalam hal bencana, dalam pencarian orang ya Pak. Ini biasanya kalau ada yang hanyut, ada yang ya sebagainya lah begitu ya Pak. Ini Basarnas selalu terlibat begitu ya. Otomatis ini kan juga menelan korban jiwa untuk mencari dalam hal pencarian dan juga pertolongan Pak. Ini seperti apa yang mungkin Pak dilakukan? Dan ini perlu harus masyarakat siap juga. Ketika mereka harus berekreasi, ketika mereka harus mendaki ya, itu menjadi persoalan juga kan Pak seperti itu. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi memang di sini peran Basarnas terkait tentang selain dari bencana yaitu musibah lainnya. Benar. Tentang keselamatan jiwa manusia itu menjadi tanggung jawab dari Badan SAR Nasional. Jadi peran kita di sini kita tetap selalu memberikan ya, informasi-informasi yang menyangkut tentang keselamatan kepada masyarakat, dan juga kita sudah menyiapkan seluruh personil kita yang dengan punya kemampuan kompetensi yang berkompetensi ya, dan juga peran-peran dari teman-teman dari potensi-potensi SAR yang mana kita bersama-sama dalam melakukan teknis dari pencarian dan pertolongan itu sendiri. Demikian Ibu. Baik, sejauh ini Pak untuk Aceh sendiri nih Pak, kita bisa lihat ya bukan saja dalam bencana, namun pencarian orang hilang ya, dalam hal ini juga orang tenggelam dan sebagainya. Ini persentasenya seperti apa ini Pak untuk tahun ini saja? Ya sampai tahun ini sampai bulan 11 ini untuk kita sudah hampir 92 yang menyangkut keselamatan jiwa manusia, ada 92 kali kita sudah melaksanakan sini. Memang ini cukup tinggi di ya Pak, seperti itu ya? Ya di kota provinsi kita ini Banda Aceh ini cukup tinggi. Dari pengalaman saya sudah pernah di Jambi, di Padang, di Jogja. Nah, memang di Banda Aceh ini cukup tinggi gitu. Aceh begitu. Memang tingkat kerawanan. Jadi udah itu terkait wilayah kita memang cukup luas juga. Dan punya wilayah-wilayah yang seputaran wilayah kita tuh dikelilingi oleh perairan gitu, laut ya, memang banyak aktivitas di sini. Demikian. Iya. Nah, bagaimana bisa memberikan edukasi bagi masyarakat, Pak Abdurrahman, dalam hal ini juga? Karena terkadang ini kan lalai dengan hal seperti itu yang bagi mereka yang sedang berekreasi atau bagi mereka yang mungkin yang cinta alam ya seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi memang kita juga memang program-program yang sudah kita laksanakan seperti pembinaan potensi dan juga pelatihan-pelatihan potensi, baik itu untuk kawan-kawan Satgas dan juga masyarakat yang kita berikan pelatihan-pelatihan dan pemahaman tentang resiko ketika melakukan aktivitas yang ekstrim gitu. Jadi ini sering kita lakukan gitu, sosialisasi. Dan kebetulan kita memiliki ada 4 pos di sini dan 2 unit siaga. Nah ini menjadi agen-agen kita untuk perpanjangan tangan dalam melaksanakan pemberian edukasi kepada masyarakat. Iya, oke. Kalau kita berbicara masalah bagaimana pengabdian ke masyarakat ketika terjadi dalam hal pencarian dan juga pertolongan bagi yang tenggelam atau juga yang mendaki ya seperti itu ya Pak. Itu menjadi skupnya Basarnas dan juga BPBA sendiri. Nah, sejauh ini Pak dalam menghadapi bencana, upaya-upaya dari Basarnas sendiri dalam memberikan edukasi masyarakat bagaimana Pak? Nah, seperti kita
sering juga berkolaborasi ya dengan stakeholder ya BPBA. Stakeholder yang ada juga di situ, sering melakukan mitigasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita lakukan program-program Start Good to School, yaitu memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat, pemahaman-pemahaman terkait. Nah, ketika ada bencana itu hal-hal apa yang harus dilakukan, dan juga saling yang seperti disampaikan Pak Fajri tadi, nomor kontak. Nah, ini kita selalu bergandeng tangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat itu sendiri. Iya, SAR biasanya kan dalam hal pencarian pertolongan laut, udara, darat ya, seperti itu ya Pak? Iya, iya. Bu Tapi Ina, bukan Bu Ina barangkali ingin menambahkan ini Bu Ina. Oke, silakan. Ya, bahwa benar apa yang disampaikan Pak Rahman tadi, bahwa kita dalam dalam memitigasi bencana itu kita bersama. Berkolaborasi. Bersama. Terkait dengan ada upaya-upaya yang kita lakukan meminimalkan dampak, misalnya di setiap tempat-tempat yang rawan atau tempat-tempat yang strategis seperti tempat rekreasi, kemudian di situ kita memasang rambu-rambu peringatan, papan informasi, Bu. Artinya kita ingin mempublish, ingin menyampaikan kepada masyarakat, barangkali edukasinya melalui papan-papan informasi itu yang kita berikan. Jangan mendekati pinggir pantai karena di situ berbahaya dan lain sebagainya. Jangan mendaki, ini memang tidak berbahaya juga untuk dilakukan. Di samping itu juga memang ada edukasi-edukasi lain yang memang selama ini diberikan oleh Basarnas. Contoh saja Bu Ina dan Pak Yofi juga. Kami kemarin mengundang Basarnas untuk dapat memberikan kepada 80 orang perwakilan keluarga yang ada di 4 desa di Ciakuala, yaitu Desa Tibang, Desa Jelingki, Desa Lunaga, dan Desa Dayaraya. Artinya 80 orang perwakilan keluarga itu diberikan pemahaman atau edukasi bagaimana sih teknis melakukan evakuasi pada saat terjadi bencana. Ini kebetulan ini saya lagi di kegiatan itu juga Bu hari ini. Kami melihat bahwa yang dilakukan oleh Basarnas kemarin ini sangat-sangat bermanfaat apa yang diajarkan kepada perwakilan 80 keluarga kemarin yang hadir di acara tersebut. Artinya ketika terjadi bencana di keluarga misalnya, atau ketika terjadi bencana yang sifatnya masif, apa yang harus dilakukan oleh keluarga dan bagaimana teknis melakukan pertolongan pertama. Karena mengapa? Ketika salah kita dalam melakukan evakuasi atau katakanlah dalam memberikan pertolongan itu malah bukan malah jadi malapetaka ya Pak. Berbahaya gitu, berisiko. Berbahaya. Makanya kami melihat pemaparan dan teknis bagaimana melakukan pertolongan pertama yang diberikan oleh anggota Basarnas kemarin ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang lagi kami buat kegiatan kemarin, Bu. Iya. Nah, kita berbicara bencana alam ya, Pak. Nah, kebakaran juga mendominasi ya, Pak Fajri ya? Betul, Bu, betul. Nah, ini kan yang terkadang dilalaikan oleh masyarakat untuk memeriksa infrastruktur, dan juga listriknya gitu. Ada kompornya ya. Perawatannya seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga ini tidak membiarkan listriknya yang lama-lama tanpa ada pengontrolan yang baik, begitu Pak? Betul. Nah, ini seperti apa nih? Mendominasi juga kan? Seperti itu kebakaran? Iya, catatan yang data yang sampai di kami memang kebakaran hutan dan pemukiman itu termasuk di dalam 10 besar kejadian bencana yang ada di Aceh. Makanya kemarin juga disampaikan oleh Basarnas untuk ancaman-ancaman seperti kebakaran pemukiman atau di perumahan juga disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana teknis pemadaman ketika terjadi kebakaran di rumah, ya jangan panik. Kemudian bahan-bahan apa yang harus dihindarkan atau dipersiapkan dalam menangani bencana yang terjadi. Intinya adalah walaupun kita bisa menyelamatkan rumah atau peralatan yang ada, tapi yang lebih penting adalah bagaimana bisa menyelamatkan jiwa manusia yang ada di dalam rumah tersebut. Iya. Oke, baik. Kita ke Pak Yopi kembali.
Pak Yopi, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Fazli dan juga Pak Abdurrahman, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ada tidak Pak hasil penelitian sains dari riset ISK sendiri Pak? Ada kawasan-kawasan yang memang sangat rentan dengan bencana. Yang ini seharusnya kawasan tersebut yang mungkin ya, minggu kemarin kita sudah berbicara terkait dengan tata ruang seperti apa dan bagaimana yang cocok ya dilakukan di kawasan tersebut begitu. Nah, menyikapi dengan atmosfer sendiri Pak, ini kan tidak menutup kemungkinan ada kawasan-kawasan yang rentan dengan angin puting beliung dan sebagainya Pak. Oh, iya. Nah, ini seperti apa ini Pak? Saya membaca ya, kawasan-kawasan itu terus sih, padahal kawasan itu pada penduduk begitu. Iya, mungkin sebelum ke atmosfer, saya kembali ke pantai. Ini tadi menarik cerita Bapak dari Basarnas, Bapak Fazli juga, bahwa pantai kita ini rawan sebagai kita coba terima telepon dulu ya Bapak ya, nanti kita lanjut ya. Oh, boleh ya. Oke, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi dengan siapa Ibu? Wah, terputus. Baik, silakan. Salah masuk. Iya, Pak Yopi silakan Pak Yopi. Ya, menyikapi pantai. Kita di Fakultas Kelautan juga meneliti ya fenomena di pantai itu ada yang namanya arus balik. Itu sangat berbahaya sekali. Ya. Tapi kalau kita berupaya untuk melawan itu arus balik di pantai itu bisa perlahan dan akibatnya kita ikut menjadi korban. Nah, kebanyakan seperti itu begitu. Iya. Nah, terkait dengan ini ya fenomena arus balik, ya, kita juga ingin mensosialisasikan ke penduduk setempat ya. Mungkin mereka juga akan menyampaikannya kepada pengunjung wisata nanti, bahwa wilayah-wilayah tertentu itu ada fenomena rip current itu atau arus balik itu, dan upaya-upaya atau tindakan-tindakan apa aja yang harus kita lakukan begitu kan. Sekalipun kita bisa berenang, jangan coba-coba melawan arus balik itu, karena itu akan sangat berbahaya sekali dan bahkan kita turut menjadi korban dari fenomena arus balik di pantai itu. Dan itu banyak kita temukan di wilayah Aceh Besar di bagian barat, kemudian Aceh Besar di bagian timur juga ada. Terkait dengan bencana hidrometeorologis ya, kemudian puting beliung ini ya. Jadi memang wilayah puting beliung yang terkena itu adalah wilayah-wilayah itu saja benar Bu, ya, terutama wilayah pemukiman. Karena apa? Puting beliung itu kan rotasi angin. Jadi angin itu kita lihat dari tekanan dia. Jadi wilayah pemukiman atau wilayah dengan yang telah terjadi konversi lahan begitu ya, atau hutannya sudah hilang, itu rentan terkena puting beliung. Karena apa? Karena itu menjadi pusat tekanan rendah. Jadi udara itu, kita ingat tadi udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi semuanya berkumpul di situ, kemudian berputar secara vertikal ke atas, dan itu mengakibatkan puting beliung. Nah, terkait dengan peta-peta itu telah kita petakan ya, telah wilayah-wilayah yang rentan terhadap puting beliung itu di Bener Meriah ada, Gayo Luwes, bahkan di pantai timur, pantai barat itu juga banyak fenomena itu kita temukan. Nanti mungkin kita sosialisasikan atau kita disimulasikan lewat BPBA nanti Bu. Ya Pak Yopi. Nah, terkait puting beliung, saya teringat saya pernah menghadiri seminar sewaktu di Jawa, waktu kuliah di Jawa. Jadi Bapak BNPB pada saat itu, Bapak Doni Mornardo bertanya kepada Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya. Ya, jadi di Surabaya itu ternyata fenomena puting beliung itu nyaris tidak ada, Pak. Jadi ditanyakan oleh Pak Doni Mornardo, kenapa Bu, atau resep apa sehingga fenomena puting beliung di Surabaya itu nyaris tidak ada. Ternyata kata Bu Risma, setiap wilayah yang gersang di Surabaya itu saya tanami pohon. Nah, itu mungkin bisa menjadi reboisasi ya Pak ya? Petunjuk ya. Jadi kenapa adanya pohon itu ternyata tekanan udara menjadi stabil kembali dia. Ya, udara pun menjadi sejuk sehingga pusat-pusat tekanan rendah seperti yang saya sebutkan tadi menjadi tidak ada begitu dengan kehadiran pepohonan. Nah, itu dia. Kalau Aceh malah menebang Pak ya? Potensi Pak ya, mengambil potensi terjadi. Kalau ditebang atau telah terjadi konversi itu berbahaya karena tercipta pusat tekanan rendah tadi yang mengakibatkan aliran udara mengalir ke situ semua.
Benar-benar Pak. Iya, iya. Berarti harus disosialisasi Pak kepada masyarakat ini untuk Iya, reboisasi iya. kembali ya. Reboisasi, revegetasi, gitu, Ya. penghijauan Ini kembali. pentingnya juga Pak Fajri melibatkan akademisi ini Pak dalam hal bagaimana struktur dan tata yang baik ya, sehingga kita juga tahu kawasan-kawasan yang rentan dengan bencana begitu. Ya. Ya, benar Bu apa yang disampaikan Pak Yopi, bahwa hari ini bagaimana kita ingin berkolaborasi dengan pihak akademisi, karena di kampus tentunya banyak pakar-pakar di sana yang bisa melakukan riset atau kajian-kajian terkait dengan potensi-potensi bencana atau ancaman yang terjadi terutama di wilayah Aceh, dan tentunya juga menjadi satu program atau strategi yang bisa dilakukan bagaimana nanti kampus bisa mempublish atau mensosialisasikan melalui lembaga-lembaga atau SKPD atau SKPA yang ada di pemerintah Aceh. Tentunya dengan demikian kajian atau hasil kajian atau riset yang dimiliki oleh pihak akademisi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Contohnya Ibu, insya Allah kami di awal bulan Desember ini akan melakukan sosialisasi likuifaksi di Singkil Bu. Ini artinya kita ingin menyampaikan bahwa ini loh hasil kajian yang dilakukan oleh akademisi terkait dengan likuifaksi. Jadi masyarakat tentunya tahu nantinya di mana saja sih di daerah Singkil misalnya yang rawan dengan likuifaksi seperti itu Bu. Oke, baik. Dan itu perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kawasan-kawasan yang sebenarnya rentan bencana ini kan harus tahu ya. Jadi mereka bisa mengantisipasi. Kita ke Basarnas. Dari Basarnas ini tadi Pak Yopi sudah menyampaikan ada arus balik ya. Ini yang harus dipahami juga nih oleh masyarakat nih. Basarnas biasanya kan kalau udah orang hilang di laut dah mencari seperti sampai 7 hari, terkadang 4 hari kalau sudah ditemukan, seperti itu ya Pak. Ini bagaimana? Seperti kata Pak Fajri tadi, kita sudah berusaha untuk kerjasama yang baik dengan tim Basarnas untuk memberikan pamflet-pamflet ya, ada tanda-tanda bahaya ini kawasan yang memang tidak boleh berenang atau kawasan yang memang ada binatang buasnya, kan seperti itu. Ya. Ini menjadi persoalan juga, terkadang pamflet tersebut bisa hilang begitu Pak. Atau arahnya dibalik kadang-kadang. Iya betul. Ini yang menjadi PR besar bagi kita untuk salah satunya adalah untuk Masih dianggap sepele oleh masyarakat kan? Iya, jadi Oke. kesadaran manusia ini yang menjadi PR terbesar kita sebenarnya. Iya. Nah, kenapa di wilayah-wilayah waktu di luar negeri sana tingkat kesadaran tinggi itu memang peran dari pemerintah dan juga masyarakat ini yang memang harus sinergi untuk bisa terbangunnya tingkat kesadaran itu. Jadi kalau itu sudah terbangun, sudah ada sinergitas antar masyarakat dan pemerintah daerah, saya rasa ini akan mengurangi tingkat risiko dari kejadian-kejadian yang ada. Iya. Tapi membandelnya ini yang payah Pak ya? Apa? Ya, ini perilaku kembali Bu. Susah ya. Membandelnya hingga pamflet nggak bisa hilang atau bergeser begitu ya, kawasan-kawasan padahal itu sangat beresiko. Mungkin dia tidak masalah, orang lain yang beresiko ketika tidak tahu kan, seperti itu. Iya benar-benar itu Bu. Mungkin Bu Ina, saya ingin mengapresiasi ini apa yang dilakukan selama ini oleh Basarnas Bu. Penanganan pencarian korban kemarin yang terakhir barangkali yang terjadi di daerah Lung ya Pak Rahman ya. Beberapa anak dayah atau pesantren santri ya, yang santri ya, air gunung turun ya, seperti itu ya. Betul Bu. Kami ini juga kita lakukan kemarin yang dipimpin langsung oleh Basarnas dan juga TNI Polri, dan partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam melakukan pencarian. Dalam beberapa hari ya Pak Rahman ya, kita sudah bisa melakukan evakuasi dan menemukan semua korban yang ada. Ini bentuk nyata dan real yang kita lihat apa yang memang dilakukan oleh Basarnas dengan melibatkan para pihak di dalam melakukan pencarian dan penyelamatan korban. Lagi-lagi ini kami BPBA ini apresiasi dan salut apa yang dilakukan, bagaimana berkoordinasi dalam penanganan SAR itu. Jadi kalau pemadam barangkali
kalau pantang pulang sebelum padam, kalau Basarnas barangkali apa istilahnya ya Pak Rahman ya? Aplikam sama grab ya Pak? Jangan, iya. Selamatlah alam semesta. Ini menjadi doa kita bersama Pak ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Haji ini pastinya kalau saya secara pribadi dan juga rekan-rekan kita semua, keberhasilan ini bukan dari kami sendiri, tapi memang ada peran-peran seluruh stakeholder dan juga sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat, apalagi yang memang di sini salah satunya ada saudara kami dari BBVA yang selalu menyeport ya, mendukung dari apa-apa yang menjadi tugas dan fungsi kami. Iya, karena bisa dikatakan adalah Indonesia, Aceh khususnya rawan bencana begitu ya. Pak Yopi, dengan kasus berbagai kejadian ya Pak, seperti itu ya Pak. Ini kadang-kadang kita tidak melihat dengan kondisi cuaca. Di gunung sudah bahaya, sementara di kawasan jauh dari pegunungan tidak bahaya. Tapi air itu kan mengalir di tempat kawasan kita kan seperti itu. Contoh yang santri yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melihat perubahan cuaca tersebut Pak, sehingga kita punya waspada begitu. Ya, memang untuk mengamati cuaca ini ya kita mengandalkan teknologi begitu. Dan biasanya teknologi tinggi mahal gitu ya, seperti radar gitu. Cuaca sampai ke hulu, atau satelit begitu ya. Tapi hal yang sederhana bisa kita lakukan, misalnya untuk level kampung atau desa gitu ya. Jadi ketika akan hujan ya, atau 2 jam, 3 jam menjelang hujan seperti tadi pagi misalnya, itu ketika kita bangun pagi tiba-tiba kita merasakan gerah begitu ya, badan kita sampai berkeringat walau sebenarnya kita sudah tidur atau di kamar kita tuh ada pendingin ruangan ya. Jadi ini bisa menjadi indikator sebenarnya ya, badan kita yang gerah begitu kan, kemudian situasi di luar yang tanpa angin. Nah, itu bisa menjadi indikator bahwa tidak beberapa lama kemudian akan turun hujan lebat begitu. Tanda-tanda alam ya Pak Yopi. Tanda-tanda ya. Nah, kita coba mendekati dengan sains ya, bahwa kita gerah itu karena udara di luar itu lembab ya. Jadi kita coba mengukur ini seberapa besar kelembaban udara tersebut sehingga kita bisa bikin early warning-nya begitu. Nah, yang kita dapati bahwa kelembapan sebesar 65% itu udah buat badan kita nggak nyaman. Nah, itu sebagai tanda bahwa 2 atau 3 jam kemudian seperti tadi pagi ya, jam 6 kita bangun atau jam 5 kita bangun, hujan jam 8. Berarti masih ada jeda itu sekitar 2 atau 3 jam. Di situ kita bisa mempersiapkan diri, atau misalnya kita hubungkan tadi dengan alarm di kantor kecil ya. Jadi alat yang kita bikin kita hubungkan dengan alarm di kantor kecil, alarm berbunyi. Jadi itu pertanda bahwa kita harus siap-siap nih, bersihkan selokan, bersihkan sampah plastik, atau bikin biopori di halaman rumah kita agar rumah kita tidak tergenang air begitu. Jadi dalam 2 jam ini bisa kita lakukan hal-hal yang efektif lah untuk mereduksi bencana genangan atau banjir. Baik, itu ya seperti itu Pak. Di penghujung perbincangan kita, Pak Yopi, tadi disampaikan adalah anomali 1,5 ya, jangan sampai mencapai seperti itu ya Pak. Nah, kita sudah mencapai 0,9. Antisipasi apa yang harus kita lakukan Pak, sehingga tidak mencapai 1,5 ini? Sedikit lagi, tinggal 1 loh Pak. Ya, ini memang harus seperti yang dikatakan oleh Bapak-Bapak kita di BBVA dengan SAR juga harus punya sinergisitas, membangun kesadaran kesiagaan bencana begitu, kesiapsiagaan bencana ya, bahwa ini saya harus katakan bahwa pertumbuhan penduduk ini ya, ini hal dasar, pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan akan sandang, pangan, papan itu juga menjadi meningkat begitu. Ke depan lahan pertanian berkurang ya, kemudian tentu hutan ya, karena kebutuhan kita ada di sana nantinya, kemudian juga misalnya, nah itu yang boleh jadi akan berdampak terhadap misalnya lingkungan telah berubah tadi, itu berdampak terhadap iklim yang juga ikut berubah, dan itu akan mempercepat ya kita akan mencapai ke ambang batas tadi 1,5 derajat. Nah, upayanya mungkin kita bangun lagi kesadaran kesiapsiagaan bencana itu ya. Boleh kita butuh sesuatu tapi mungkin tidak berlebih-lebihan gitu ya. Misalnya susah juga ini mengatakan ya, kita kebutuhan akan kendaraan begitu ya.
boleh setelah pemerintah sedang memikirkan Penggunaannya dikurangi gitu ya Pak. transisi energi menggunakan kendaraan listrik. Pembatasan, Pak. Ya, jangan berlebihan mungkin seperti itu ya. Boleh menggunakan Ada 5 kendaraan Pak. pembakaran bahan bakar fosil tapi jangan berlebihan, penambahan hutan tapi mungkin jangan berlebihan pula begitu ya. Tinggal sedikit untuk anak cucu kita. Berarti intinya segala juga karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini mungkin nanti pertumbuhan penduduk semakin berlebih Pak. Ya, mungkin kita undang ulama mungkin ya bagaimana mengatasi pertumbuhan penduduk ini di Aceh gitu ya. Oke. Ini yang kemudian kita antisipasi bersama ya. Jangan sampai berlebihan penggunaan. Penggunaan energi ya sendiri ya. Oke, baik ya. Nah, ini harus diantisipasi. Sementara pertumbuhan penduduk yang berlebihan begitu ya, Pak. Oke. Baik. Pak Fajri di penghujung perbincangan kita silakan harapannya apa Pak, singkat saja. Ya, baik Bu. Saya ingin menyampaikan bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari saya dan Ibu juga dan Pak Yopi juga Pak Rahman. Jadi ketika kita ingin mengurangi dampak atau korban dari bencana yang terjadi, kita senantiasa harus selalu melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Jangan biarkan kesiapsiagaan itu atau penanganan bencana itu hanya kepada pemerintah saja, kepada lembaga saja atau operator, tapi masyarakat itu harus berpartisipasi dan gotong royong di dalam melakukan upaya kesiapsiagaan. Oke, baik. Dari Pak Abdurrahman dari Basarnas, silakan Pak. Ya, kalau saya pesan yang bisa saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar rakyat ataupun masyarakat di Banda Aceh ini, yaitu keselamatan bukanlah hal yang kebetulan. Jadi memang ada faktor yang membuat kita harus selamat. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjaga, tingkatkan kesadaran kita, cintai alam kita, maka ini menjadi salah satu poin terpenting bagi kita semua. Demikian. Kita jaga alam jaga kita Pak ya. Ya. Baik, Pak Yopi, singkat saja Pak, silakan. Harapannya seperti apa nih Pak? Ya, mungkin sudah saatnya kita menerapkan gaya hidup rendah karbon tadi untuk mengantisipasi perubahan iklim yang akan mencapai ambang batas suhu 1,5 derajat. Ya. Caranya mungkin ya hemat energi, ya makan makanan yang cukup, ya jangan terlalu banyak makan daging misalnya karena daging itu peternakan melepas gas metan ya, yang bisa mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca, atau kemudian menggunakan transportasi publik ya, yang ramah lingkungan, atau teknologi AC yang ramah lingkungan, hingga kita bisa menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita untuk kehidupan kita semua. Baik, terima kasih untuk narasumber kita ya sudah bersama RRI untuk kesempatan hari ini ya. Dan terkait dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, ada Pak Fajri SKM MKes, Kasih Kesiapsiagaan BPBA, dan juga ada Pak Abdurrahman SE selaku Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh. Juga ada Dr. Yopi Ilhamsyah, peneliti sains atmosfer Pusat Riset STBUSK, sudah bersama RRI. Terima kasih. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman dan Pak Yopi. Sampai jumpa. Sama-sama, sampai jumpa. Pak Fajri, salam hormat Pak Yopi. Ya. Sehat-sehat semua. Sampai jumpa lagi Pak. Ya. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Dan